Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana fatuhal 'arifin وناور بصائرنا بأنوار الإرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قال المؤلف رحمه الله ودم النفع بعلومه وعلومكم بالدارين آمين. الركن الخامس الركوع, yang mana kita sudah membicarakan tentang Fatihah. Fatihah sudah kita bicarakan dan sudah dibaca oleh guru kita yang mulia adalah Qanla Kiai Haji Abdul Wahid, yang mana beliau membidangi di bidang Al-Quran, yang mana Fatihah itu la tasqutul Fatihah abadan, tidak akan gugur Fatihah selama-lamanya kalau kita sholat, kecuali dalam satu keadaan, itu pada ketika kita masbuk, yaitu Fatihah kita ditanggung oleh imam. Oleh karena itu kita menjadi imam harus betul-betul perhatian. Jangan sampai disebabkan karena gara-gara kita yang menjadi imam mengurangkan nilai ibadah daripada orang tersebut. Kenapa? Kalau kita tidak benar bacaan Fatihah kita, mana kalau orang mengikut kita, ternyata kita akan tanggung jawab nanti dengan orang yang ngikut kita. Jadi oleh karena itu dengan sadar, bukan berarti adalah hal yang ulun sampaikan meremehkan dan menghinakan kepada siapa saja, tidak ada, terkecuali adalah harus terbuka pintu dada kita selebar-lebarnya untuk membetulkan Fatihah yang kita baca setiap hari. Jadi jangan supan, jangan segan, jangan malu mengatakan la adri bima yajhaluhu, aku tidak mengerti daripada perkara yang aku telah jahil dengan perkara tersebut. Nah, jadi kita tidak membicarakan lagi daripada Fatihah. Yang penting la tasqutul Fatihah abadan, tidak akan gugur Fatihah selama-lamanya selama kita adalah akal kita masih ada di dalam dada kita. Kita tidak akan meninggalkan sholat selama masih ada akal kita tidak meninggalkan sholat. Selama itu Fatihah tidak akan gugur dengan kita pada waktu sholat. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai malu untuk membetulkan Fatihah kita. Banyak kiri kanan kita, banyak di dekat kita orang-orang yang fasih di dalam membaca Fatihah. Kita dengarkan lawan sidin, kita baca, sidin mendengarkan daripada bacaan kita. Seterusnya tidak akan terlepas kita juga daripada tugas kita setelah kita membaca Fatihah. Tuntutan kita yaitu ruku. Ruku itu adalah bagaimana caranya ruku, kita berbungkuk. Inhinaul musalli bila inkhinasin adalah berbungkuk orang yang sembahyang, bukan berarti berlangkik, dengan sekira-kira tanalu rahatahu rukbataihi, akan sampai kedua telapak tangannya, kedua lintuhutnya atau kedua daripada lututnya. Ini jangan sampai terjadi. Ini ada ulun sendiri dan melihat dan menyaksikan. Tolong jangan lagi pian seperti itu. Ini ada orang nang ruku berlebih dahulu hanya berbulik. Nah, Allahu Akbar, ya berbulik berata. Jangan. Pasakan aja. Pada ketika sampian turun, langsung pada ketika itu betulkan Allahu Akbar. Jangan pian bertambah dulu. Nah, Allahu Akbar. Hanya berbulik pian. Jangan. Kalau ruku masih kawah aja, coba pian amun sujud bahentak pian dulu tuh matanya hancur dari pian. Ya kan? Pian ruku kawah berlebih. Allahu Akbar. Hajar berbulit, jangan. Pasakan aja pada ketika kita turun, jangan sampai dilebihi turunkan. Allahu Akbar, sudah selesai. Jangan ditambahi dalam keadaan melakukan itu. Jadi anggapan kita baik tapi tidak dituntut di dalam agama, berarti kita melakukan hal yang bertentangan dengan peraturan dalam sembahyang. Nah, dikatakan lagi kita lebih luas lagi, kita katakan bahwasanya ruku itu surutul ruku sittatun, syaratnya ruku itu ada 6.
Di antaranya ayassiha ma qablahu minal arkan, sah sebelumnya daripada rukun sebelum ruku. Yang mana kita dalam keadaan setelah kita membaca adalah Fatihah, setelah kita membaca Fatihah kita dalam tegak berdiri betul. Setelah itu adalah kita ruku. Jadi pada waktu sebelum ruku itu adalah pekerjaan kita dalam keadaan sah dan sempurna, baru kita melaksanakan ruku. Kan ada ulang yang belum sempurna dan belum sah, membaca Fatihah belum selesai dia ruku, ingin mempercepat sholat, belum lagi setelah saya membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin sudah berbungkuk, ya kan? Berarti ini belum sempurna, adalah rukun yang sebelum daripada ruku tersebut, berarti itu tidak sah. Jadi sempurnakan dulu daripada Fatihah, baru kita melaksanakan ruku. Ini syarat yang pertama diantaranya. Nah, kalau orang tadi melakukan fa idza lam yassiha bima ba'dahu lagun ila ayati bimisli fi raq'ati taliyah, yang mana kalau kada sah daripada yang dilakukan tadi, seterusnya tidak akan sah dia melakukannya. Nah, oleh karena itu betulkanlah ruku itu sebelum daripada ruku selesaikan dulu Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hanya kita ruku, jangan sampai belum lagi selesai waladdallin sudah menundukkan kepala. Nah, berarti ini belum sempurna rukun yang sebelum ruku. Yang kedua, wa an la yaqsida bihi gairahu, jangan bertujuan daripada ruku selain daripada ruku. Bisakah? Bisa. Orang ini turun sujud sejadah, falau hawiya li sujud li sujudi tilawatin masalan, andai kata orang ini turun sujud sejadah, terkala malah sampai di batas ruku kada jadi sujud sejadah, dijadiakannya ruku, ini berarti bukan tujuan ruku. Tujuan yang pertama sujud sejadah, cuma pada ketika itu sampai ke batas ruku dibatalkannya sujud saja, dijadiakannya ruku, ini juga kada sah. Jadi betul-betul tujuan kita itu hendak ruku. Nah, sudah. Nah, tapi kalau kita melaksanakan ruku bertujuan daripada yang lain, itu kada apa-apa. Umpamanya pada takdir kita tadi hendak sujud sejadah, nah, hendak turun sujud sejadah. Napa akhir sujud sejadah? Sujudan. Wahum la yastakbirun, Allahu akbar, subhana rabbil azim. Nah, itu ada sah, karena tujuan untuk sujud sejadah dijadiakannya daripada ruku. Nah, lain kalau kita getal benar, cuma hendak menggaruk di lintut tadi berbungkuk, batal kayaknya. Nah, kita menunggu ruku, kayaknya tabarong pas kita ruku hendak bergaruk tadi. Nah, itu kada apa-apa, kada tujuan bergaruk kita. Tujuan memang ruku berkebetulan hendak bergaruk, hendak menggaruk, mangkat lintut batal. Ya kan, menurunkan sini batal juga. Jadi genakannya pada ketika kita ruku. Nah, garuk hajat terus. Kada apa-apa, cuma ini ditikapakan ini. Nah, kalau ininya nang bergerak itu batal. Jadi supaya jangan bergerak ini ditikapakan, dilekatakan kemana nang getal. Umpamanya di sini nah getal. Nah itu aja nang digerakkan jari-jarinya aja. Umpamanya nang di bawah digetal. Nah ditambahkan abu ya keduanya. Nah situ. Bagaru tuh kasukrea nang pertama inak, nang kedua lunak, nang ketiga tak layak. Itu nasib kurang bagaru nih tak. Maka paling nyaman pian ubatnya getalan tuh bagaru tuh bang dah. Jadi lagi dah. Sukria. Paling nyamannya ubatnya dah tak. Getalannya geru. Nah, jadi wala yaduru idza qasada ruku ma'a ghairihi. Kadang mudarat apabila inya tujuan ruku tapi beserta nang lain. Hendak bagaru tadi kada apa-apa nih tah. Tapi kalau tujuan baistilah tadi kan, nah nang lain sujud tilawah dijadikan ruku tuh kada sah. Nah, ketiga tumakninah. Tumakninah tu sukunul a'da fi mahalliha biqadri subhanallah. Adalah perpindahan satu rukun kepada rukun yang lain itu tenang. Sukunul a'da, tenangnya anggota fi mahalliha, pada tempatnya adalah kalau kita dalam keadaan
berdiri, turun kita ruku. Nah, Allahu Akbar, gana sami Allahu liman hamidah, gana, itu artinya tumaninah. Nah, jadi jangan sampai kita adalah diburu oleh sesuatu dalam melaksanakan perkara ibadah, karena tidak ada yang paling besar nilai daripada perkara ibadah kecuali kita dalam keadaan sholat. Makanya nilai sholat, membaca Quran dalam sholat itu lain, beda dengan baca Quran dengan di luar waktu sholat. Jadi alangkah ruginya kalau tidak dibetulkan dalam sholat kita, baik sholat fardu ataupun sholat sunat. Yang keempat, tumakninah itu dalam keadaan yakin, muta'aqidan minha. Jikalau ragu-ragu apakah tumakninah atau belum, fala yasihha, maka kada sah. Nah, umpamanya, nah, apakah ada itu li? Ada masih sambil. Bagaimana bang, bujurakan bang, subhana rabbil a'la wa bihamdih, ya kan? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasalaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa mustaqalat bi qadami ya rabb. Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran. Tuan di kasuk presiden, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan. Nah, tuh ada lagi bacanya yang lain. Ala kulli hal hamdalillah fi ni'mat. Sami Allahu liman hamidah, kayak kita panjang masih ta. Pokok ada boleh lebih daripada yang sudah ditetapakan. Bila lebih daripada yang ditetapakan bacaan daripada sami Allahu liman hamidah itu batal, karena diantara rukun yang pindik adalah pada waktu kita adalah i'tidal, dan pada waktu adalah duduk antara dua sujud. Kesimpulannya, semuanya kita hati-hati dalam melaksanakan ibadah, karena ruginya kita kalau ibadah kita tidak diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya lagi bebungkuk kita adalah sampai diperkirakan dua telapak tangan kita kepada dua lintuh kita, wa illam yadhhuma bil fi'li, walaupun tidak meletakkan kedua tangan. Apa perlunya kalau tangan dibujurakan saja ada diandak? Pada takdir yang penting sampai andai kata kita letakkan ke tangan kita ke lutut kita, andai kata kada hendak meletakkan pun juga kada apa-apa, tapi ketinggalan suatu sunnah. Yang keenam, bahwasanya keadaannya ruku itu bukan dalam keadaan belangkik, adalah kita yang mana kita menundukkan, mengangkat, bukan adalah belangkik itu artinya mengangkat kepala, mengedepankan dada, itu ada kita ruku itu adalah sebagaimana kebiasaan kita melaksanakan ruku, seperti itu ruku yang ditekankan. Nah, inilah keadaan ruku. Seterusnya i'tidal, yang mana adalah ruku sudah kita bicarakan. Kalau Imam Ghazali mengatakan rukulah kalian betul-betul khusyuk dengan Allah, waraka ruku'a khashiin. Rukulah engkau sebagaimana orang yang khusyuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kata beliau, dengan hati engkau tunduk kepada perintah Allah, khadi' bi jawarihi, dan tundukkan organ tubuh kita. Makanya dalam sembahyang syuhudul akal kita harus memikirkan, ya kalau istilah sembahyang tertambah tuh sekali-sekali aja, jangan tatitir tertambah, atau tak kurang sembahyang tuh sekali-sekali aja. Kalau setiap waktu dan keadaan tertambah dan tak kurang, atau setiap salat subuh ketinggalan hak kunut, nah ini kada perhatian ngeranya, kada perhatian, tertinggal terus kunut sirin. Dan sempurnakan ruku dengan sempurna mungkin, karena kita tidak mampu melaksanakan adalah menunaikan kefarduan kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita di sekarang ini berada di masjid atau di mushola, yang mana kalau tidak daripada bantuan atau pertolongan Allah, semuanya kita tidak akan bisa masuk ke dalam langgar ini, kada bisa masuk ke rumah Allah, kada bisa kita mendatangi tempat ini. Berarti hakikatnya kalau kita sudah kawa mendatangi di tempat ini, kawa berzikir sama-sama, mengeluarkan keringat yang ada di badan kita,
mudah-mudahan peluh yang keluar di badan kita ini menyebabkan sihat badan kita semuanya, dan akan memadamkan api neraka yang akan menjilat seluruh badan kita. Amin ya rabbal alamin. Berarti kita sudah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, adalah kita tidak akan mampu melaksanakan keparduan kecuali pertolongan dari Allah, dan kada sampai kita kepada keridaan Allah kecuali rahmat Allah. Mudah-mudahan diistiqamahkan kita di majlis ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga senantiasa kita mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita berangkat daripada majlis ini kecuali dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya juga kita tidak mampu adalah untuk bertegah daripada maksiat kepada Allah, terkecuali pulang juga dengan pertolongan dari Allah, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, selama kita berada di tempat hal yang demikian, kita terkawal daripada Allah. Rasakan saja semuanya para jemaah, rasakan semuanya pada waktu kita berada di masjid atau di musala atau di majlis ini, kita terkawal daripada gangguan syaitan. Sementara kalau kita berada di luar, ya Allah, macam-macam yang kita lihat, bermacam-macam yang kita saksikan dan yang kita dengar. Berarti hal yang demikian kita melakukan kejanggalan dan tidak selamat daripada azab Allah kecuali dengan kemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini adalah dikatakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah ahadun bi'amalihi. Tidak akan masuk surga adalah seseorang dengan amalannya. Lalu ujar sahabat, qalu wal anta ya Rasulullah, sampian bang Rasulullah ada jaminan jualah keselamatan? Qala jan Nabi wala ana, aku pun ya Nabi, illa terkecuali ayatagammani Allahu birahmatihi, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepadaku, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semuanya senantiasa kita dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah kita berusaha alhamdulillah dengan sholat berjamaah, diisi lagi dengan sholat hajat, dan diisi lagi dengan adalah maulid, maulid dari pembacaan daripada salawat kepada Rasulullah, yang mana salawat kita tadi sudah disambut oleh Rasulullah, sudah diterima oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah pernah menyebutkan beliau, innalillahi malaikatan sayyakhina fil ar yuballighu an ummati assalam. Kata Rasulullah bahwasanya malaikat itu berkeliaran di permukaan bumi, yang mana malaikat itu menyampaikan akan daku salam daripada umatku. Diisi lagi tadi dengan zikir, diisi lagi dengan adalah pelajaran agama atau sedikit daripada pelajaran agama, yang semuanya ini hakikatnya adalah pendekatan diri kita kepada Allah, yang menyebabkan timbul rasa cintanya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah tabarak wa ta'ala, la attali ala qalbi abdin fa'alamu minhu hubbal amal bi ta'ati illa tawallaitu taqwimahu wa siyasatahu. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tabarak wa ta'ala berfirman, kata Allah, la attali ala qalbi abdin, tidaklah mengetahui aku di hati seorang hamba, fa'alamu, lalu aku mengetahui, kata Allah, di hati seorang hamba itu hubbal amal, cinta beramal. Mudah-mudahan kita cinta dengan zikir yang sudah kita biasakan, budayakan di tempat ini. Amin. Dan juriat dan keturunan kita juga ikut mencintai. Amin. Allah menjanjikan fa'alamu minhu hubbal amal. Aku, kata Allah, mengetahui di hati orang itu mencintai dalam beramal. Ingin sholat hajat, mudah-mudahan hajat kita nang doa kakak tadi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lengkap tuh ya. Bila dikabulkan lengkap itu sudah. Membangun asrama gintalas segeranya kena. Amin. Sidin tadi ada mendoakan untuk terbangunnya adalah dengan segera. Amin. Amin. Diperkirakan tadi arsitek mengatakan lebih 2 miliar 2 lantai itu. Mudahan kabul. Mudahan kabul.
Nah Allah berjanji, kalau jalla atali ala qalbi abdin, aku mengetahui di hati hambaku, fa'alamu minhu hubbal amal, dan aku tahu persis di hati hambaku itu sudah cinta dengan beramal, bi taati, kata Allah, dengan taat kepadaku, illa tawallaitu taqwimahu wa siyasatahu, tawallaitu, aku atur ya Tuhan perkara hidupnya. Mudah-mudahan nang sakit disihatakan, nang berhutang kau membayari, hajatnya belum kabul dikabulkan, nang belum kau menukar kendaraan dan kau menukar kendaraan, nang belum menukar motor mudahan kau menukar motor, nang sudah ada motor mudahan kawan nang puga, nang belum kawin mudahan cepat kawin. Tuhan berjanji sudah, ila tawallaitu taqwimahu wasiyatahu, aku atur ya Tuhan perkara hidupnya. Jadi jalani aja, yang penting tugas kita taat dengan Allah. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.